Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Erin Gemini. Nah, di video kali ini aku mau bikin olahan dari sisa nasi yang jadi cemilan super duper enak banget, atau bisa disebut dengan korndok nasi ya. Cara membuatnya sangat simple, praktis dan mudah. Kalau kalian punya sisa nasi jangan dibuang ya, dibuat cemilan seperti ini sangat enak banget. Misalkan mau dibuat ide jualan ataupun dibuat ide bisnis di rumah, ini juga sangat cocok dan pas ya. Mau tahu cara bikinnya dan apa aja bahannya, langsung saja simak videonya sampai selesai. Pertama kita siapkan dulu 300 gram nasi, ini aku pakai sisa tadi malam. Misalkan kalian mau pakai nasi yang baru itu juga boleh. Lalu 2 butir telur, 1-2 sendok makan penyedap rasa atau sesuai selera. Kemudian 4 sendok makan tepung terigu, 2 sendok makan tepung tapioka. Dan yang terakhir ada air, ini aku pakai 100 ml. Untuk airnya kita gunakan air matang ya. Langkah selanjutnya kita siapkan wadah, lalu kita masukkan semua nasi yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian kita tambahkan 2 butir telur. Tambahkan juga 1-2 sendok makan penyedap rasa atau sesuai selera ya. Atau kalian bisa ganti dengan kaldu jamur. Dan tambahkan juga 100 ml air. Setelah kita masukkan semua bahan, sekarang langsung saja kita blender sampai halus. Nah ini dia setelah aku blender dan ini juga sudah halus, tapi tidak terlalu halus-halus banget ya, jadi ini masih ada agak kasar gitu. Karena kalau terlalu halus-halus banget nanti teksturnya itu agak lembek ya. Sekarang langsung saja kita siapkan wadah. Kemudian kita masukkan atau kita pindahkan semua nasi yang sudah kita blender tadi. Untuk langkah selanjutnya kita masukkan juga 4 sendok makan tepung terigu, lalu tambahkan juga 2 sendok makan tepung tapioka dan air secukupnya. Untuk airnya kita tambahkan per tahap, jadi kita tambahkan sedikit demi sedikit dulu ya, supaya nanti kita bisa kira-kira adonannya itu tidak terlalu kental atau tidak terlalu encer. Sekarang kita aduk-aduk ya sampai semuanya itu tercampur rata, dan kita tambahkan airnya itu per tahap sambil diaduk. Nah kira-kira seperti ini ya bentuk adonannya, ini tidak terlalu kental atau tidak terlalu encer juga. Langkah berikutnya kita siapkan loyang, kemudian kita beri margarin secukupnya. Aku olesi dengan margarin seperti ini supaya nanti saat mengukus adonan itu tidak lengket. Kita olesi tipis-tipis aja ya, asal semuanya itu rata. Setelah rata seperti ini, sekarang langsung saja kita masukkan semua adonan yang sudah kita buat tadi. Sebelumnya aku udah siapkan kukusan dan ini juga sudah panas. Sekarang langsung saja kita masukkan adonan ke dalam kukusan. Kita masukkan pelan-pelan aja ya, karena kukusannya itu sudah panas banget. Sekarang kita tutup dan kita kukus kurang lebih 30 menit. Setelah kurang lebih 30 menit, sekarang kita buka tutup kukusan. Lalu kita tes kematangan ya, kita gunakan tusuk sate seperti ini. Jika sudah tidak lengket lagi berarti adonannya itu sudah matang. Oh ya, sekarang kita diamkan atau kita tunggu sampai adonannya itu dingin. Jadi kita sisihkan terlebih dahulu.
Setelah aku diamkan beberapa menit, sekarang kita pastikan adonannya itu sudah dingin ya. Kalau udah dingin seperti ini, sekarang kita gunakan pisau untuk mempermudah mengeluarkan adonan dari loyang. Oh ya, nanti saat mengeluarkan adonan dari loyang kita pelan-pelan aja supaya nanti tidak hancur. Langkah selanjutnya kita potong-potong adonan sesuai selera. Nah, di sini akan aku potong menjadi 3 bagian terlebih dahulu ya. Setelah aku potong menjadi 3 bagian, sekarang akan aku potong lagi menjadi 2 bagian. Jika menurut kalian ini agak kegedean, kalian bisa memotongnya agak lebih kecil lagi ya. Setelah kita potong seperti ini, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu dan kita lanjut ke langkah berikutnya. Pertama, kita siapkan dulu 4 sendok makan tepung terigu, 2 sendok makan tepung tapioka, 1 butir telur, 1 sendok teh garam, 1 sendok makan penyedap rasa, 1 sendok teh merica bubuk. Mayones ini nanti kita pakai secukupnya saja. Tepung panir secukupnya, saus secukupnya, ini aku pakai yang ekstra pedas ya. Lalu kita siapkan juga air secukupnya. Untuk airnya aku gunakan air matang. Dan yang terakhir kita siapkan juga tusuk sate secukupnya. Langkah selanjutnya kita siapkan wadah. Lalu kita masukkan 4 sendok makan tepung terigu, 2 sendok makan tepung tapioka. Kemudian kita tambahkan juga 1 sendok teh garam, 1 sendok makan penyedap rasa atau kaldu jamur, lalu 1 sendok teh merica bubuk. Setelah kita masukkan semua bahan kering, sekarang kita aduk-aduk ya sampai semuanya itu tercampur rata. Kalau udah rata seperti ini, sekarang kita masukkan 1 butir telur. Lalu kita tambahkan air secukupnya, kita masukkan bertahap sedikit demi sedikit. Saat menambahkan air sambil diaduk-aduk ya, kita pastikan adonannya itu tidak ada tepung yang menggumpal atau menggerindil. Saat membuat adonan basah jangan terlalu kental, jangan juga terlalu encer ya. Nah, kira-kira seperti ini bentuk adonannya. Sekarang langsung saja ya kita masukkan semua adonan basah ke dalam gelas. Untuk gelasnya kalau bisa yang panjang seperti ini supaya nanti saat mencelupkan adonan itu lebih mudah. Langkah berikutnya kita siapkan tusuk sate. Sekarang kita tusuk adonannya ya, kita lakukan sampai selesai. Setelah kita kasih tusuk sate semuanya seperti ini, sekarang kita ambil 1 adonan. Kemudian kita masukkan atau kita celupkan ke adonan basah ya. Nah, kalau udah seperti ini, sekarang kita baluri dengan tepung panir. Kita agak tekan-tekan ya, supaya tepung panirnya itu menempel dengan sempurna. Dan kita lakukan proses yang sama sampai selesai. Nah, ini dia hasilnya setelah aku baluri dengan tepung panir semuanya. Sekarang adonan pun siap digoreng. Langkah selanjutnya kita siapkan wajan atau teflon, kemudian kita tuang minyak goreng secukupnya. Kita nyalakan api sedang ya, dan kita tunggu sampai minyaknya itu panas terlebih dahulu. Setelah minyaknya panas, sekarang langsung saja kita masukkan adonan. Akan aku masukkan bertahap ya, karena teflonnya itu tidak muat, jadi akan aku goreng 3 terlebih dahulu. Kita gunakan api sedang cenderung kecil saja supaya nanti tidak mudah gosong. Dan kita tunggu sampai permukaan yang bawah itu agak kering atau warnanya itu lebih kecoklatan. Setelah beberapa menit, sekarang kita bolak-balik adonan supaya matangnya itu merata. Dan kita goreng kembali sampai permukaannya itu kering dan juga matang.
Jika menurut kalian sudah matang seperti ini, sekarang langsung saja kita angkat dan kita tiriskan. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita lakukan proses penggorengan adonan sampai selesai atau sampai habis ya. Nah ini dia setelah aku goreng semuanya. Sekarang langsung saja kita tambahkan saus dan juga mayones. Untuk mayones dan juga sausnya ini aku masukkan ke dalam plastik segitiga ya. Lalu untuk ujungnya ini nanti kita gunting atau kita potong. Misalkan nggak kalian masukkan ke dalam plastik segitiga itu juga boleh. Jadi cukup kalian tuang ke dalam mangkok kecil, setelah itu langsung dimakan. Nah ini dia olahan dari sisa nasinya sudah jadi. Cara membuatnya sangat simpel, praktis dan mudah banget kan? Cemilan ini juga sangat cocok dan pas kalau dibuat cemilan di rumah ataupun dibuat ide jualan. Jadi kalau ada sisa nasi jangan dibuang ya, dibuat cemilan seperti ini sangat enak banget. Buat kalian yang suka nyemil, kalian harus wajib coba. Semoga resep saya bermanfaat dan semoga kalian semua suka resep dari saya. Seperti biasa ya, jangan lupa juga like, share, comment, and subscribe jika kalian suka dengan video ini. Selamat mencoba dan terima kasih.